Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 1168 di bab baru, babun nafaqat, bab nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha qalat dakhala Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi fahal alayya fi dzalika min junahin faqala khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa ma yakfi baniki muttafaqun alaih. An Aisyata, terima dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah, masuk Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyana, yaitu istrinya Abi Sufyan, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana, sesungguhnya Aba Sufyan, rajulun sakihun, seorang suami yang sangat kikir. Tong aya nu kasiniran. Ini suami yang sangat kikir. La yu'tini minan nafaqati, dia tidak memberi nafkah kepadaku. Ma yakfini, yang mencukupi kebutuhan aku. Wa yakfi baniya, dan mencukupi kebutuhan anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmihi, kecuali aku harus mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junahin, apa bagiku tidak apa-apa kalau begitu? Faqala, lalu Rasul bersabda, khudhi min malihi, ambillah sebahagian hartanya, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ma yakfiki, yang cukup untuk keperluanmu, wa ma yakfi baniki, dan yang mencukupkan keperluan anak-anakmu. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. An Aisyah radhiyallahu anha, terima dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah, telah masuk Hindun bin Utbah, imra'atu Abi Sufyan, yaitu istrinya Abi Sufyan, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakolat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Aba Sufyana, sesungguhnya Aba Sufyan, rojulun syahihun, seorang laki-laki yang sangat kikir. La yu'tini minan nafaqati, dia tidak memberi nafkah kepadaku, ma yakfini, yang mencukupi kebutuhanku, wa yakfi baniya, dan mencukupi kebutuhan anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi, kecuali aku mengambil sebahagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junahin, kalau aku begitu tidak apa-apa. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudi min malihi, ambillah olehmu sebahagian hartanya, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ma yakfiki, yang sekiranya cukup bagimu, wa ma yakfi baniki, dan yang mencukupi keperluan anak-anakmu. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Saya sudah artikan ya, kira-kira dari hadis yang barusan kita baca, kalau ada pertanyaan, boleh gak istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami? Boleh? Yakin boleh? Jangan menyesal nanti. Nanti istri mengambil seenaknya gitu ya. Ini ya. Kedua, bolehkah istri menggibah suami atau suami menggibah istri? Boleh? Boleh enggak? Jadi istri ya menceritakan kejelekan suami atau suami menceritakan kejelekan istri, boleh enggak? Boleh tidak? Ya. Hadis ini akan menjelaskan secara hukum. Pertama, istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami. Nu kitu namina naon? Syarikun. Istri maling harta milik suami. Namanya syarikun. Boleh tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, istri menggibah suaminya. Jadi menceritakan kejelekan suami kepada yang lain. Nanti ini secara hukum dibalik juga sama. Suami menjelek-jelekan istri di depan orang lain. Boleh enggak? Seperti ini yang akan diterangkan. Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam di juz kedua di halaman 318 menjelaskan berkaitan dengan hadis di atas ini. Yang pertama, beliau menjelaskan siapa Hindun itu dari segi tarikh dulu. Karena ini kisah di hadis ini seorang perempuan bernama Hindun. Dan kalau kita baca tarikh, Hindun itu orang kejam dan pendendam. Hindun itu. Tapi dia sahabat. Jadi kalau ada ya maunya cenah tukang ngaji pendendam, gak masalah, ini sahabat saja. Ada yang sifatnya seperti itu. Cuma nanti diluruskan dengan hukum, dengan
agama begitu. Ibu Aisyah menceritakan dakhalat Hindun bintu Utbah. Telah masuk Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdis Syamsi bin Abdil Manaf. Jadi ini masih saudara dengan Rasul ya, seketurunan itu dengan Rasul. Dan Hindun ini masuk Islam amal fathi fi Makkah, pada tahun kemenangan Mekah, dan dia masuk Islam di Mekah ba'da islami zaujiha, setelah masuk Islamnya suaminya. Jadi Hindun dengan Abi Sufyan itu lebih dulu Abi Sufyan yang masuk Islam. Hindun saat itu belum. Waktu kemenangan Mekah baru Hindun masuk Islam. Dan Imam As-San'ani mengisahkan sebelum masuk Islam, Hindun itu termasuk orang yang kejam dan pendendam. Ada ya perempuan kejam. Barangkali kita cari di bumi asri nggak akan didapatkan ini. Sekejam Hindun begitu. Nggak akan didapatkan ini. Makanya tarikh mengutip itu. Hindun itu kejam sekali sebelum masuk Islam. Kisahnya, Qutila abuha. Nah ini di perang Badar, bapaknya Hindun bernama Utbah terbunuh. Itu di perang Badar. Wa ammuha, juga pamannya bernama Syaibah. Jadi bapaknya bernama Utbah, pamannya bernama Syaibah, itu terbunuh di medan perang Badar. Wa ahuha, dan saudaranya yang bernama Al-Walid bin Utbah itu juga terbunuh. Bayangkan satu kali peperangan di perang Badar, bapaknya, pamannya, saudaranya terbunuh di perang Badar. Dan yang terdengar oleh Hindun itu pembunuh ayah, paman dan saudaranya itu seorang bernama Hamzah. Saudara Rasul yang sesusu dengan Rasul. Hamzah. Nah kemudian pasyaqqa alaiha, kejadian itu yang membuat geram Hindun. Jadi dia itu kan pendendam. Dia bersikeras ingin membalas kematian bapak, paman dan saudaranya di perang Badar. Falamma qutila Hamzatu, ketika dia mendengar Hamzah terbunuh, parihat, dia merasa gembira. Tak iya cenah nu ngabunuh bapak kuring, nu ngabunuh paman kuring terbunuh sekarang, gitu. Paparihat bidzalika, lalu Hindun merasa gembira dengan kabar seperti itu. Wa amadat ila batnihi, kemudian dia datang ke medan perang. Yang dicari itu Hamzah. Kemudian yang ia tuju dengan membawa senjata golok gitu, yang dituju perut Hamzah. Pasyaqqathu, lalu perut Hamzah itu dibedel. Ya, bayangkan perempuan berani seperti itu kan? Jika di bumi asri mamal ayalah. Saya katakan kejam ini. Dibuka saja perut Hamzah, wa akhadat kabidahu, kemudian hatinya diambil. Saya ini laki-laki barangkali nggak akan tega ya. Jenazah Hamzah dibuka saja ini dengan sebilah pisau, kemudian diambil hatinya. Ini perempuan berani seperti itu. Setelah diambil kabidahu hatinya, falakatha summa lafadotha, kemudian dia kunyah. Bayangkan hatinya itu, hati Hamzah digayem, dikunyah oleh dia, kemudian dikeluarkan, diburakkan begitu. Ini untuk melampiaskan dendam begitu kepada Hamzah.
Nah, dia seorang perempuan yang dalam tarikh diterangkan meninggal di bulan Muharram pada tahun ke-14. Dan dia menjadi seorang istri dari Abi Sufyan. Yang tarikh menyatakan Abu Sufyan itu nama aslinya Abu Sufyan bin Harb. Nama aslinya Sohr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsi, dan dia min ru'usai Quraisyin. Dia termasuk gegeden Quraisy, pemimpin orang Quraisy. Aslama amal fathi, dia juga masuk pada kemenangan Mekah qabla islami jaujatiha, sebelum Islamnya istrinya yaitu Hindun. Jadi Abu Sufyan lebih dulu. Nah, kemudian pada saat itu Abu Sufyan menjadi seorang tentara yang memimpin pasukan pada kemenangan Mekah. Dan di dalam tarikh dijelaskan beliau wafat pada kekhalifahan Utsman bin Affan, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijrah. Ini Abu Sufyan. Nah, istri Abu Sufyan bernama Hindun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jadi sahabat ini. Kata dia, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rojulun sakihun. Wahai Rasul, Abi Sufyan suamiku termasuk laki-laki yang sangat kikir. Jadi bahasanya bukan bahilun, tapi sakihun, syuhun. Makanya saya artikan kikir pisan begitu. Jadi pedit nate peditnyaan. Sakihun. Yang para ulama menyebutkan as-suhu al-buhlu ma'a hirsin. Jadi pedit nate bari rakus. Kalau bahil itu hanya kikir saja. Ini ya kikir ya rakus. Namanya suhun. Karena nanti ada perbedaan. Kalau yang namanya suhun itu akhassu minal buhli. Jadi leuwih pedit tibatan nu pedit gitu bahasa nanti. Jadi as-suhu leuwih pedit tibatan nu pedit gitu. Itu namanya as-suhu. Kenapa? Perbedaannya wal buhlu yahtasu biman ilmal. Yang disebut kikir dengan bahil itu biasanya kikir dalam urusan harta saja. Pedit nate urusan dunia. Sedangkan suhun bikuli syai'in. Suhun mah pedit nate dina sagala hal. Jangankan urusan dunia, nulungan batur we nulungan batur henteu kudunya. Ku tanaga teu hayang. Itu namanya suhun. Jadi pedit nate leuwih ti nu ngaran pedit gitu ya. Itu suhun. Barangkali kalau kita artikan suhun itu jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja sudah kikir. Jadi mun boga harta dipake ku batur lebar, ku sorangan mah teu tanu kitu mah bahil ngaranna teh. Tapi orang punya harta jangankan dipakai orang lain, dipakai ku dirina wae lebar, tanu kitu mah ngaranna teh suhun. Seperti orang kan beli sendal itu untuk biar kaki tidak kena tanah. Pan nu jeblog teh jadi teu kena suku lamun make sendal. Itu fungsi sendal itu ya. Nah, bagi orang yang suhun lantaran sendalna mahal, tempo aya nu jeblog, sendalna dibuka, dijingjing. Sampai kakinya kena. Padahal dia beli sendal itu untuk melindungi kaki jangan sampai kena tanah. Lebar cenah, sendalna mahal. Nah, ini masuk dalam kategori suhun. Lain pedit nu kitu. Tapi suhun. Nah, ini masuk
ya, sifat ini dimiliki oleh Abu Sufyan. Sampai Hindun menyatakan saking suhunnya la yu'tini minan nafakoh wae hese teu sok wae ai teu ditagih mah. Hati-hati nih kalau ada suami nih ya. Kalau ngasih napakoh kepada istri teh kayak heula mun ditagih we ku istri kakarasok gitu. Bari sok teh teu lunas deui. Setengah heula. Ini hati-hati, ini suhun. Jangan sampai ada sifat seperti ini ya. Seperti sifat yang dimiliki oleh Abu Sufyan. Sekalipun sahabat, ini sifat jelek. Diajukan kepada Nabi SAW. Karena Hindun menyatakan kalau dia memberi nafkah tidak cukup untuk keperluanku dan keperluan anak-anakku. Jadi sekalipun ada, kalau dia beri nafkah selalu kurang gitu. Ini sukhun. Nah, bisa aku cukup dengan nafkah itu kalau aku mengambil sebahagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Jadi kudu dipaling wae. Nafkah teu cukup, maling we sebagian tina harta suami, seperti itu. Nah, pertanyaannya ini pahal ada ya fi dzalika min junah? Apa aku bermasalah kalau begitu? Ini tentu menurut hukum. Secara hukum dalam agama, boleh nggak begitu? Kalau aku melakukan itu berdosa enggak itu? Pakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khudhi min malihi, ambillah dari sebagian hartanya bil ma'ruf. Ini hati-hati ya. Ada kalimat bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Bagaimana yang dimaksud bil ma'ruf? Ma yakfiki wa yakfi baniki. Sekedar mencukupi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Bagaimana kalau lebih? Tidak bil ma'ruf. Jadi ini hati-hati dengan hadis ini ya. Satu, boleh istri mengambil sebagian harta suami sebatas keperluan dirinya, sebatas keperluan keluarganya. Tapi itu pun bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Pertanyaan, boleh begitu? Boleh? Dosa ente? Balikan deh. Boleh seperti itu karena Nabi menyebutkan hudi, ambil saja, tapi menurut keperluanmu dan keperluan anak-anakmu, sebatas itu. Jadi boleh begitu? Boleh. Berdosa enggak? Tidak? Teruskan. Kan? Sementara kita jawab tidak berdosa. Tapi Hindun merasa itu adalah dosa. Tak gitu. Jadi bedana sahabat jeung urang teh kitu. Urang mah teu dosa, derwe. Hindun mengambil seperti itu, tapi dia merasa ini pelanggaran dalam agama. Tas sahabat teh kitu beda nanti. Nanti ya, saya jelaskan kenapa Hindun merasa itu berdosa. Nah, dengan hadis ini satu, boleh istri mengambil sebagian harta suami tidak sepengetahuan suami, sebatas keperluan diri dan anak-anaknya. Lebih dari itu maksiatun. Yang kedua, boleh menggibah suami di hadapan orang lain. Ya, boleh. Tapi dengan syarat untuk cari solusi. Lain ngambeng goreng salaki lain. Kenapa seperti itu? Imam As-Sun'ani menyatakan al-hadisu fihi dalilun. Hadis yang ini jadi dalil ala jawadi dzikril insan bima yakrah. Bolehnya menyebut-nyebut kelakuan seseorang ya, yang kalau dia tahu dia tidak suka. Cik,
Kalau Abu Sufyan tahu Hindun mengajukan itu kepada Rasul, Abu Sufyan enak gak? Tentu saja nggak akan enak. Itu namanya gibah. Jadi Hindun itu menggibah suami. Nah ini dibolehkan menurut Imam As-San'ani, idza kana ala wajhil istika wal futya. Tapi syaratnya ya, menceritakan kejelekan suami kepada seseorang, mencari solusi dan mencari fatwa. Secara hukum gimana begitu. Wa hadza ahadul mawadi allati ajazu fi hal ghibah, dan ini salah satu di antara yang membolehkan orang gibah. Ingat ini, bukan istri kepada suami atau suami kepada istri saja. Siapapun menggibah seseorang dibolehkan dalam agama, tapi syaratnya cari solusi dan cari fatwa. Kalau tidak begitu tidak boleh. Karena agama mengharamkan itu. Tapi kalau kita cari solusi, gimana nih solusinya? Sampai harus menggibah seseorang, silahkan. Tapi syaratnya al-istika wal futya. Dan ini salah satu di antara yang membolehkan, ya, membolehkan orang melakukan gibah. Wadalla ala wujubi nafaqati zaujati wal aulad ala zauj. Dan hadis ini menjadi bukti wajibnya memberi nafkah bagi suami kepada istri dan anak-anaknya. Wajib. Lamun temikeun teh meunang dipaling. Karena ini kan kewajiban. Jadi sebenarnya Hindun mengambil harta Abu Sufyan sebenarnya secara hukum bukan mencuri, tapi mengambil hak dirinya. Karena itu menjadi kewajiban Abu Sufyan. Makanya Nabi membolehkan itu. Tapi jangan melebihi dari keperluan dirinya dan keperluan anak-anaknya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini dalilnya yang dikemukakan oleh Imam As-San'ani. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak-anak, ya, itu suami atau seorang wajib memberi rizki kepada mereka dan wajib memberi pakaian mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik. Jadi ini satu di antara dalil bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama dia mampu untuk itu. Sampai kalau tidak memberi, istrinya boleh mengambil tanpa sepengetahuan suami. Maling teh. Jadi dengan kalimat yang disampaikan Nabi, hudi ma yakfiki wa waladiki, ambillah sesuai keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Ini jadi bukti dan dalil istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami boleh kalau suaminya tidak menunaikan kewajiban. Bagaimana kalau suaminya memberi nafkah dengan cukup begitu lalu istrinya mengambil? Itu maksudnya dalam apa? Gulul, masuk dalam syarikun, maling. Nah cuma yang lebih utama kalau istri seperti itu minta izin kepada suami. Ongko manyokot tenyahuan salaki ngan geus nyokot bebeja minta dihalalkan. Ini yang terbaik. Ada kira-kira suami yang mau menghalalkan? Piraku tengah halalkan dah istri. Seperti itu. Ini terbaik. Ngambilnya boleh. Tapi ingat, itu satu beban dosa yang harus minta dihalalkan kepada suami. Artinya suami tidak memberi tapi diambil. Harus dihalalkan. Buktinya, nah ini. Sebagai bukti, ketika Nabi SAW membaiat para perempuan untuk tidak mencuri, Hindun nolak. Saya ulang ini.
Ketika Nabi mau membaiat para wanita di zaman itu, di antara baiatnya wala yasyrikna. Mereka perempuan tidak boleh mencuri. Nah, ketika dibaiat qalat Hindun. Hindun mengatakan seperti ini, la ubayyi'uka ala syariqah. Ya Rasulullah, aku tidak akan baiat kepadamu bahwa aku tidak akan mencuri. Enggak dulu. Ini satu di antara beban nih. Ya, mual waka cana mual waka. Yang lain dibaiat tidak boleh mencuri. Kata Hindun, aku tidak mau wahai Rasul. Kenapa kata Rasul? Hindun menjawab, inni asyriku min zauji. Aku mencuri harta suamiku. Bayangkan ini. Hindun menyatakan, aku mencuri harta suami. Kalau mencuri boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi Hindun mengakui bahwa aku mencuri harta suamiku. Fakatta, lalu dia menolak untuk dibaiat oleh Nabi. Jadi yang lain dibaiat tidak akan mencuri. Hindun, nanti dulu ya Rasulullah, aku tidak akan baiat dulu. Hatta arsala ila Abi Sufyan, sampai dia datang dulu kepada suaminya, kepada Abi Sufyan. Yatahallalu laha minhu, dia minta dihalalkan dari harta yang ia ambil tanpa sepengetahuan suami. Bagus sekali ini kisahnya. Jadi Hindun dibolehkan mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami untuk keperluan keluarga. Tapi Hindun merasa itu adalah mencuri. Sampai ketika dibaiat perempuan tidak boleh mencuri, Hindun menyatakan, la ya Rasulullah, nanti dulu. Aku datang dulu kepada suami dan minta dihalalkan apa yang aku ambil. Setelah itu barulah Hindun berbaiat kepada Rasul. Nah, dengan hadis dan kisah dari hadis ini kita dapat kesimpulan. Pertama, jawadi dzikril insan bima yakrahu. Bolehnya menceritakan kejelekan seseorang, suami atau yang lain, idza kana ala wajhil istika wal futya. Kalau gibahnya itu untuk mencari solusi, ya, atau fatwa, silahkan. Kalau tidak begitu, haram hukumnya. Yang kedua, wujubu nafaqati zaujah wal aulad ala zauj. Suami wajib memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Ingat ini wajib. Berdasarkan dalil firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu surat Al-Baqarah ayat 233. Yang ketiga, ya, qauluhu khudhi ma yakfiki, ya. Sabda Rasul, ambillah dari harta suami yang mencukupkan kebutuhanmu, wa waladaki, dan anak-anakmu. Yuhtamalu annahu futya minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fatwa dari Rasul untuk para istri yang suaminya kikir. Nabi berfatwa, ambil saja. Wa yuhtamalu annahu mun, dan itu masuk dalam kategori ranah hukum. Jadi kalau Rasul berfatwa seperti itu jadi ketetapan hukum. Jadi hukumnya istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami. Kalau suaminya kikir itu dibolehkan. Hukumnya itu boleh. Tapi yang terakhir, yang afdol tentu saja minta dihalalkan. Jadi istri itu yang afdol minta dihalalkan saja. Kan pas maling nama teu bebeja kasalaki teh. Engke di kesempatan lain minta kepada suami, bilih aya harta bapa nu katuang ku abdi, ku putra-putra abdi, nyuhunkeun dihalalkeun we. Nah, ini terbaik kata Imam As-Sun'ani. Kenapa? Sebagaimana Hindun tidak mau dibaiat oleh Nabi untuk tidak mencuri, ya,
sebelum minta dihalalkan kepada Abu Sufyan bahwa dia telah mengambil harta Abu Sufyan tidak sepengetahuannya. Jadi 4 kesimpulan ini ya. Dan dengan hadis yang tadi jelas bagi kita secara hukum istri mengambil harta suami boleh sekalipun tidak benar-benar bersih. Bersih pisan mantuk. Tapi dibolehkan kalau suaminya itu kikir. Yang kedua, boleh menggibah yang lain jika tujuannya mencari solusi dan mencari penyelesaian. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dengan ilmu yang bermanfaat. Barakallah li walakum, wassalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Kalau masih ada waktu silakan saja. Tapi jangan yang susah-susah. Mangga silakan. Sampai Isya saja nanti. Kalau istri kan boleh ngambil harta suaminya kalau memang suaminya kikir. Dan itu pun harus yang mencukupi dirinya dan anak-anaknya. Nah mungkin ukuran mencukupi dirinya dan anaknya itu seperti apa Ustaz? Ada ukurannya enggak? Terima kasih. Ukuran mencukupi kebutuhan keluarga itu tanggung jawab sang istri. Dan ini dipertanggungjawabkan lah. Jadi tidak begini. Ukurannya ini siapa yang menetapkan ini ukuran kebutuhan keluarga. Saya itu misalkan sekian. Suami malah memberi sekian. Begitu ya. Itu ukurannya mana? Ukurannya tanggung jawab suami. Tanggung jawab istri. Jadi istrinya memperhitungkan. Ini keperluan saya sekian, sekian dan sebagainya. Itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena ukuran as-sodaq, ya, nafkah itu tidak ada ukuran qot'i. Misalkan sekian, tidak ada. Diukur dengan kemampuan suami. Ya, ini yang jadi masalah di sini. Suaminya mampu, punya uang, punya harta, tapi tidak mengasihi istri dengan cukup. Tak jadi masalahnya. Bagaimana kalau memang tidak cukup buat istri, tapi memang suaminya memang tidak berkecukupan. Istilah nama meresak itu kemaksakan, tidak boleh ngambil harta suami tanpa sepengetahuan suami, tidak boleh. Ini masalahnya Abu Sufyan itu orang ada, uangnya ada, tapi tesok. Jadi lamun merek wae ngitung nate loba ngitung batan sok gitu. Hayo wae ngitung. Itulah. Nah, ini dibolehkan dalam agama seperti itu. Makanya nanti kembali kepada istri, benar gak aku ini berkekurangan padahal di suami ada. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau suami memang tidak ada, mampunya seperti itu, tidak boleh istri mengambil harta suami tanpa sepengetahuan suami. Seperti itu. Mangga silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal memberi nafkah kepada istri, yaitu ketika suami katakanlah gajinya itu pol-polan dikasihkan semua sama istri. Iya. Nah, dipercaya istri itu hanya diatur sama suami, diatur sama istri. Dan itu tidak. Itu artinya banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Bagaimana tuh menurut syariat Islam? Suami diatur, ini dibroker semua gajinya, kemudian suami yang istri yang ngatur. Terima kasih. Malah ini nih, kalau ada di antara kita yang hidup seperti itu, ya, saya sarankan rubah pola itu. Kenapa? Itu bertentangan dengan syariat. Karena suami itu qawwam. Ingat itu, suami itu qawwamuna 'alan nisa. Imam bagi wanita.
Bukan malah wanita jadi imam bagi suami. Hati-hati, ini pelanggaran syariat. Ada kan suami diatur oleh istri harus begini, begini, begini. Ini tidak boleh dalam Islam. Yang harusnya suami yang mengatur istri. Ya, ini aturan dalam agama. Karena suami itu sebagai qawwamuna 'alan nisa. Ya, jangan menjadi suami takut istri, jangan. Ini pelanggaran syariat. Tidak boleh terjadi. Dan ini adalah musibah besar di rumah tangga kalau suami sudah diatur-atur oleh istri. Tidak boleh. Sekalipun suami tidak produktif, misalkan begitu. Tapi harus ditunjuk-tunjuk ku istri mending tong boga pamajikan. Seperti itulah. Ini ya aturan dalam agama. Ya, barangkali ini penting sekali karena nanti aturan dalam Islam suami penentu. Sekalipun nanti suami boleh minta pandangan istri, pandangan anak, penentu di rumah tangga adalah suami. Namanya juga qawwam, ya, sebagai imam. Jangan terjadi nanti makmum nyuruh imam. Cek makmum teh ruku atuh, goncang ruku. Sujud atuh goncang sujud, imam teh tidak boleh. Mestinya imam ruku, makmum ikut ruku, imam sujud, makmum ikut sujud. Ini polanya. Namanya juga imam. Ya. Di kita seringkali ini terjadi dan ini tidak boleh dalam agama. Ini mungkin mudah-mudahan ya. Ini jadi ilmu buat kita.